Selamat sore bagi kita semua. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Filsafat Timur. Kali ini kita akan bertemu dalam pertemuan yang ke-6 yang akan berbicara soal perkembangan filsafat di belahan dunia timur. Kiranya melalui pertemuan ini kita semakin memahami apa itu filsafat timur. Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar? Semua sehat? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke, semoga pertemuan hari ini semakin menyenangkan ya, memahami filsafat timur dengan baik ya. Sambil menunggu teman-teman yang sedang menuju ruangan ini ya. Tadi sudah saya kirim tadi pagi ya, silabus dan tugas-tugas kita semua yang akan menyampaikan laporan bacaan pada minggu depan. Dalam laporan minggu depan, kita sudah masuk pada laporan bacaan itu. Lalu apa yang mau dikerjakan dalam laporan bacaan itu? Jadi kita akan menyampaikan laporan apa yang kita baca dari bacaan itu. Jadi metode pembelajaran kita itu kan tidak melulu hanya dosen yang mengajar ya, tapi dalam proses pembelajaran kita menganut juga mahasiswa yang mengajar. Diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pengajaran melalui topik yang disampaikan oleh dosen. Jadi nanti kalian adalah para pengajar. Jadi kalian diberi kesempatan mengajar topik mata kuliah yang sudah ditentukan. Jadi materinya sudah ada 5 itu, A, B, C, D, E. Jadi kalau dia kelompok 1, dia A, kelompok 2, B, 3C, kelompok 4D, kelompok 5, E. Nah, bagaimana caranya? Nanti minggu depan kalian menulis 3-5 halaman papernya dari hasil bacaan itu. Lalu kalian mempresentasikan bacaan itu di depan kelas. Kalian menjadi dosen mengajar topik itu tentang filsafat timur. Bisa share screen ya, bisa share screen. Dan waktunya 5 menit. Jadi lewat 5 menit nanti kita stop. Hanya 5 menit. Supaya nanti kita punya kesempatan banyak diskusi. Lalu diskusinya harus yang membangun ya. Jadi jangan yang destruktif, yang merusak. Jadi jangan nanti bertanya, Pak, halaman sekian begini-begini, apa maksudnya ini? Begini begono gitu. Jangan. Jangan mencari-cari kesalahan orang, karena dalam berdiskusi ini kita sedang belajar. Yang mau menyampaikan laporan bacaan itu sedang belajar bagaimana mengajar orang. Lalu kita yang mendengar itu belajar menjadi pendengar yang baik, memberi kontribusi yang baik. Kemungkinan mereka yang melaporkan itu tidak semua tahu dari bacaan itu. Tugas kita ialah memberitahu, menambah pengetahuan, atau mengembangkan pengetahuan dengan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan topik. Karena diasumsikan nanti kalian semua juga baca buku itu.
Lalu kita saling sharing, membagikan pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat India. Sehingga diskusi kita ialah saling memberi, konstruktif. Kalau kita sudah belajar konstruktif di sini, nanti di lapangan pun kita akan saling menolong. Ketika teman-teman itu kekurangan pengetahuan, kita menolong. Ketika teman-teman lemah, kita menolong. Jadi bukan nanti ketika teman lemah, kita langsung hancurkan, babat. Ketika dia mencalon, hancurkan, babat. Itu namanya destruktif. Jadi apa yang kalian hidupi selama di kampus itu nanti akan terbawa ke dunia nyata, ke dunia pelayanan. Jadi selama di kampus kalian sudah saling menyerang di depan kuliah, apalagi nanti di depan jemaat, pasti kalian saling menyerang. Gitu ya. Jadi kalau di depan perkuliahan kalian sudah saling membangun, pasti nanti kalian di jemaat pun akan saling membangun. Jadi pendeta yang saling membangun akan membawa pertumbuhan iman. Nah, itu ya, kita sambil menunggu teman. Jadi kalau nama-nama kelompok itu sudah ada di silabus itu. Kalau ada nama-nama yang belum masuk, silakan nanti dikasih tahu. Tapi nama-nama untuk laporan baca, lihat aja daftar absensinya. Di situ nanti akan kita lihat. Kita ini kan ada 29. Dibagi 5 kan berarti 6 kali 5, 30. Ya, rata-rata 6. Jadi nanti siapa yang pertama, laporan baca itu mulai dari Sonya sampai si Doyan. Ini kelompok 1 untuk membuat laporan minggu depan. Sonya Desika Simanjuntak, Albert Goktua Pardamian, Andre Putra, baru Ayu Wandira, Dian Permana, Doyan Mentari Hutaswiti. Itu kelompok 1 untuk minggu depan menyampaikan laporan baca. Lalu kelompok 2 mulai nomor 7 sampai nomor 12. Yaitu Epi, Erni, Gumilir, Hutur, ini Juliandi Saragi. Ini kelompok 2. Kelompok 3 dari nomor 13 sampai 18. Julianto, Olowan, Christian Sinaga, Lorenza, Mona, Nicholas, Norika. Ini kelompok 3. Nah, kelompok 4 itu mulai dari 19 sampai 24. Richard, Rido, Ririn, Reynaldi, Tabita, Tasya. Ini kelompok 4. Dan kelompok terakhir mulai dari Tetap sampai Yunus. Tetap, Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Ini 5 kelompok dari A, B, C, D, E tadi. Ingat, bacaannya sudah ada. Jadi itu ya, pembagian kelompoknya dari alfabetikal. Nah, sementara untuk kelompok itu sudah ada namanya kelompok. Ada nama-nama yang belum dimasukkan ke silabus itu? Ada. Siapa yang belum masuk? Putu Ursian, Pak. Silabus. Siapa yang belum masuk? Putu Ursian, Pak. Siahan. Putur. Putur Siahan. Ini kelompok C ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tiga, 4, 5, 6. 1,
Futur Sian ya. Ada lagi yang belum masuk? Semua sudah. Jadi Futur Sian kelompok 3. Oke, silakan Komti, silakan buka dengan doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu. Kami masih bisa bersatu, bersyukur, bersyukur dalam perkembangan. Kami sempat melanjutkan perkuliahan kami, serta perkuliahan kami supaya kami benar manfaat darimu kami untuk dosa pembimbing kami berikan kepada sedia kebijaksanaan supaya beliau dapat membimbing kami anak-anaknya dalam perkuliahan. Lancarkan setiap keperluan kami Tuhan, boleh dari jaringan listrik dan seluruh keperluan kami supaya tidak menjadi penghalang dalam usaha memperkembangkan dengan kami dalam perkuliahan. Di dalam semua anak-anak ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih atas doanya. Kita akan bacakan daftar yang hadir saat ini. Kita harus hadir 29 orang ya. Yang hadir saat ini adalah Gumilir, Albert, Andre, Ayu, Dian, Dian, Epi, Tur, Nicholas, Tasya, Yosua, ini Yosua, Juliandi, Julianto, Christian, Lorenza, Mona, Richard, Rido, Irin, Roy, Rinaldi, Tabita, Tetap, Valentina, Veronica, Juliet, Yunus, dan Norika. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir di sini? Jadi ada satu orang ya. Oke, nanti akan saya cek siapa yang tidak hadir. Oke, pada hari ini kita akan membahas tema perkembangan. Oh sorry, ini belum saya tutup. Ini Pak, yang belum masuk itu si Norika Pak, katanya lagi bermasalah pada jaringannya di kabarin Pak. Oke. Si Norika ya. Iya Pak, lagi berusaha menghubungkan. Oke, kita akan bahas topik perkembangan filsafat di belahan dunia timur. Menarik untuk kita bahas ini, saya angkat dari tulisannya Fat Ahmad Arifan ya. Dia menuliskan bagaimana perkembangan filsafat di belahan dunia timur ini. Menurut Arifan, filsafat tidak hanya mengacu pada dunia barat, melainkan menurut dia itu harus juga mengacu pada belahan dunia timur. Nah, justru menurut Arifan itu di belahan dunia timurlah terlebih dahulu punya tradisi filsafat. Ini jadi jauh sebelum orang barat misalnya menemukan tradisi filsafat, kita sudah lebih dulu menemukan dunia filsafat. Walau kita tidak menggunakan filosofia. Nah, dari mana buktinya? Dia melihat dari cara pandang orang timur terhadap ketika berinteraksi ya. Ketika berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Cara pandang, saya katakan kan kalau di dunia timur itu filsafat itu cara pandang. Bagaimana cara pandang dunia timur, orang timur itu ketika dia berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Bagaimana memandang dunianya.
Itu makanya menurut Arifan, filsafat belahan dunia timur itu selalu berpangkal pada pandangan-pandangan religius dan moral etis serta pola tingkah orang timur itu sendiri. Itu menarik untuk kita telisik nanti. Lalu bagaimana Arifan itu akan menggali filsafat timur itu dari filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Indonesia. Jadi dia akan menggali dari filsafat Cina, India, termasuk filsafat Indonesia. Dan khusus Indonesia diambil 3 filsafat sebagai contoh untuk melihat perkembangan filsafat itu di belahan dunia timur, yaitu filsafat Jawa, Batak, dan Madura. Ini akan kita pelajari nanti bagaimana Arifan mencoba mengulas perkembangan filsafat itu di dunia timur. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana perkembangan filsafat Cina itu. Arifan mengutip dari pandangan populer tentang orang Cina. Dia berkata bahwa ada pepatah atau perkataan yang populer, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Nah, perkataan ini tidak hanya berlaku dulu, sampai sekarang pun ini masih relevan. Karena apa? Karena Cina telah menjelma menjadi raksasa ekonomi yang mampu menyaingi Amerika. Sekarang Amerika ketakutan bersama Cina secara ekonomi, ya. Bahkan secara ilmu pengetahuan pun sekarang dengan 5.0 itu Cina lebih cepat mengembangkan teknologi 5.0 dibanding Amerika. Sekarang, ini Cina ini luar biasa. Kalau dikatakan tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina, mengapa tidak dikatakan sampai negeri Eropa, Paman Sam, atau sampai ke negeri kincir Belanda, atau sampai negara Jerman? Tapi dikatakan Cina, berarti Cina itu memang diperhitungkan, filsafatnya diperhitungkan. Nah, ini yang menarik nanti yang kita lihat. Walau pernah dosen dia mengatakan, bahwa dosen Arifan dulu mengatakan, walau Cina itu bisa meningkat secara ekonomi, tapi Amerika itu berinovasi secara teknologi. Oke, boleh-boleh saja. Tapi sekarang Cina itu benar-benar mengembangkan diri dari ekonomi mereka. Nah, Arifan melihat bagaimana film-film dokumenter kalau sudah terjadi sampai masa-masa Imlek, ya. Maka di sana nanti akan kita lihat bagaimana kemajuan ekonomi Cina itu bukan karena pengaruh ideologi komunisnya. Jadi kalau sekarang Cina itu berkembang secara raksasa ekonomi, itu bukan karena dunia ekonomisnya, ilmu komunisnya, tapi itu karena ajaran Konfusius. Jadi perkembangan ekonomi itu bukan karena ideologi komunis, tapi karena ideologi Konfusius. Artinya ajaran-ajaran Konfusius dalam kehidupan sehari-hari itu mereka lakukan, mereka aminkan, dan mereka hayati. Sehingga mereka benar-benar menjadi seorang Konfusius. Jadi ajaran Konghucu itu diyakini mereka sebagai salah satu filsuf besar di dataran Cina. Jadi mereka mengikuti ajaran Konghucu, lalu akhirnya perekonomian mereka besar. Selain Konghucu, mereka juga masih punya nama filosof terkenal seperti Lao Tzu, yang merupakan ahli perang Sun Tzu. Nah, ini banyak pemikir-pemikir Cina, filsuf-filsuf Cina yang memengaruhi dunia dan bahkan perekonomian dunia. Lalu Arifan tidak akan membahas filosofi-filosofi lainnya. Dia hanya melihat sebenarnya bukan soal ajaran filosof itu yang akan dia mau kembangkan, tapi bagaimana orang Cina melihat filsafat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga filsafat itu selalu menjadi perhatian bagi setiap orang yang berpendidikan di Cina. Apa buktinya? Arifan melihat bahwa sejak anak-anak, sedari kecil, ya, telah diperkenalkan dengan buku-buku Konfusius, dengan pemikiran filosof yang tasawuf ini. Jadi
Sejak anak-anak itu mereka sudah belajar filosofi. Sudah belajar cara pandang hidup. Dan memperhatikan ajaran Konfusius itu. Nah kita sekarang di Indonesia, cara pandang kita misalnya, katakanlah orang Batak ya. Seharusnya orang Batak itu menurunkan nilai-nilai filosofi Batak kepada anak-anaknya. Supaya kita kelihatan bahwa filosofi kita, filsafat kita tinggi. Coba ya filsafat Cina ini. Di mana-mana mereka berada, tinggal. Tak pernah melupakan bahasa Hokkiannya. Selalu diajarkan bahasa Hokkian kepada anak-anaknya. Sehingga mereka tahu bahasa Hokkian, bahasa Chinese, bahasa Mandarin. Kita, wah, baru merantau ke Medan, sudah lupa joring, kan? Sudah lupa gambas. Berbahasa Indonesia pun, aku tak tahu lagi aku apa, berbahasa Indonesia, berbahasa Batak. Udah berbahasa Indonesia, aku tulis tiap hari, katanya. Ya, baru di Medan rantaunya. Baru 3 bulan di Medan, udah lupa dia joring katanya. PT. Orang Cina itu kepada anak-anaknya diajarkan bahasa Hokkian, bahasa Mandarin. Supaya apa? Supaya mereka tidak kehilangan pandangan filsafat mereka, pandangan hidup mereka. Supaya ajaran Konghucu itu benar-benar hidup dalam diri mereka. Kita sekarang apakah ada anak-anak diajarkan filsafat? Saya yakin kalian mulai dari SD, SMP, SMA tidak ada yang belajar filsafat. Baru setelah STT belajar filsafat. Itu pun 2 SKS, 2 mata kuliah ya. Filsafat timur, filsafat barat, berarti 4 SKS. Cukupkah itu? Enggak. Dengan hanya 4 SKS ini filsafat timur, filsafat barat, maka Anda seorang filosof. Enggak bisa. Orang Cina itu sejak kecil sudah diajar menjadi seorang filosof. Maka orang Cina ini filsafatnya tinggi. Dan itu memengaruhi kehidupan mereka. Sambil contoh misalnya, filsafat orang Cina. Ini contoh. Kalau dikatakan begini, gue aja belum kelar surga. Ngapain urusin neraka lu? Apa artinya itu? Gue aja belum kelar surga. Ngapain saya sibuk mengurusi neraka lu? Siapa yang bisa memahami filsafat seperti itu? Ada yang bisa memahami? Aku aja belum selesai memahami surga. Bagaimana mungkin saya peduli dengan nerakamu? Ada? Saya mau mencoba, Pak. Ya, silakan. Mungkin artinya itu kayak hidupku pun belum benar, ngapain aku berurusan dengan hidupmu yang tidak benar gitu, Pak. Jadi kita sering mengurusi hidup orang yang tidak benar, padahal dirinya pun tak benar. Ya kan? Dia mengaku pengikut Kristus, ya kan? Penghuni sorga yang tinggal di bumi, ya kan? Seharusnya kalau penghuni sorga tinggal di bumi, hidupnya harus kelar bahwa dia penghuni sorga yang tinggal di bumi. Kalau penghuni sorga, bagaimana cara hidup penghuni sorga? Ya berbelas kasih, mudah hati, panjang sabar, melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, ketetapan Tuhan, membaca firman Tuhan pagi, siang, malam, merenungkannya. Ayo, siapa yang baca firman Tuhan yang saya kirim ke setiap hari? Jangan-jangan tidak semua, hanya di-skip dia. Tapi mengaku mahasiswa STT. Iya kan? Seharusnya orang yang penghuni surga yang tinggal di bumi ini tindakannya seperti orang surgawi. Tapi ternyata kita ini penghuni neraka yang tinggal di bumi. Kata-katanya kasar, sikap-sikapnya kasar, perangainya kasar, tidak mengasihi, saling mencaci teman, menggosip teman. Itu aja kerjanya. Mana mungkin lagi dia kelar dengan surganya?
Dia sendiri pun tak jelas surganya kan. Mengaku penghuni surga tinggal di bumi, tapi tindakannya penghuni neraka tinggal di bumi. Sejak kalian dibaptis, apalagi diteguhkan iman kalian dengan peneguhan sidi, seharusnya kalian ini penghuni surga yang tinggal di bumi, berkarakter manusia surgawi, bukan manusia duniawi. Apalagi tambah lagi kalian mahasiswa STT, maunya nilainya bagus dong, karakternya. Ini masih melawan orang tua, ini masih melawan dosen misalnya, masih suka membuat sakit hati teman. Apa itu karakter penghuni surga tinggal di bumi? Iya kan? Ini menjadi persoalan. Makanya ada seorang anak bertanya kepada ibu, Bu, apa yang menyakitkan di dunia ini menurut ibu? Ibunya menjawab gini, pertama anakku, yang paling menyakitkan ialah ketika aku melahirkanmu. Lalu yang kedua apa, Bu? Yang kedua yang paling menyakitkan ialah jika anak yang kulahirkan itu melawan aku. Itu yang paling menyakitkan. Jadi kalau kalian melawan ibu dan bapakmu, itulah yang paling menyakitkan. Disuruh melawan. Hei, Epi, pergi dulu kau beli ikan teri ke pasar. Mama, aku ini seorang sarjana teologi. Aku sedang belajar Alkitab. Janganlah, Ma. Wah, Ma. Baru semester 1. Udah kayak pendeta. Nggak bisa disuruh-suruh lagi. Iya kan? Jadi gimana? Penghuni surga tinggal di bumi, tapi karakternya penghuni neraka tinggal di bumi. Itu. Maka orang filsafat Cina itu sejak kecil mereka telah diperkenalkan dengan filsafat Konghucu. Memang kita orang luar melihat bahwa Konfusiusme itu tampak seperti agama. Padahal sebenarnya bukan. Ketika mereka belajar filsafat Konghucu, bukan berarti mereka menjadi filsafat agama. Bukan. Apa bedanya kita kalau kita belajar Platonisme atau Aristotelisme? Apakah kita menjadi pengikut Plato atau menjadi agama Plato atau menjadi agama Aristoteles? Tidak. Tapi kita pelajari filsafatnya Plato dan Aristoteles, bukan? Bukan berarti kita menjadi agama Plato. Begitulah mereka ketika mereka mempelajari filsafat Konghucu. Mereka bukan berarti orang agama Konghucu. Ini yang menarik dari filsafat Cina itu. Sehingga filsafat Cina itu bukan untuk menambah pengetahuan positif saja. Tetapi mereka lebih pada meningkatkan taraf jiwa. Jadi filsafat itu hendak meningkatkan taraf jiwa mereka. Itu fungsi mereka belajar filsafat. Untuk meningkatkan taraf jiwa. Sehingga kata-kata mereka itu kata-kata yang benar-benar menyejukkan. Fokusnya jiwa. Maka tidak heran kalau di Cina itu bukan keniscayaan bila mereka harus menjadi religius. Orang Cina itu menjadi orang yang religius. Kalau berdagang itu punya prinsip mengambil untung yang sedikit tapi terus menerus. Ya kan, dia menghargai teman. Kalau berdagang itu tidak mengambil untung banyak, tapi terus-menerus bisa dia dapat berputar uangnya. Kita menjual sekali, selamanya tidak ada lagi orang beli, karena langsung mengambil untung besar. Berapa durianmu itu dengan D misalnya? 30.000. Ya datang beli orang, terpaksa kan beli 30.000. Besoknya, tak usah pergi sana. Mahal kali pun itu. Nggak ada orang datang lagi. Orang Cina, berapa dirimu ini? Kau? Murahnya ya 15.000 aja. Cincai lah ya kan. Ya, 15.000 datang orang. 15.000 mudah si Koko itu mudah. Besoknya datang lagi, besok datang lagi. Akhirnya dia sukses. Kalau kita, berapa nih? Inang, 35.000. Itu enak itu. Nggak ada yang lain. Ini murah itu dari yang lain. Padahal sampingnya 20.000 dapat. Nyesal orang itu bilang dia. Nyesal. Kurang ajar ini katanya kan. itu
mereka itu lebih religius loh. Walau mereka tidak mengaku beragama gitu kan. Kita mengaku beragama, KTP kita apa Kristen, tapi perangainya, wah, bukan pengikut Kristus. Tiap hari menyenggak, tiap hari marah-marah, tiap hari ngerumpi orang. Mengaku apa? Agama Kristen, tapi tidak mengikut Yesus. Itu aja beda kita. Mengaku beragama tapi tidak religius. Mengaku beragama tapi tidak religius. Hanya agama Kristen tapi tidak mengikut Kristus. Orang Cina ini, dia tidak mengaku agama Konghucu, tapi dia mengikuti ajaran Konghucu. Sehingga filsafat mereka naik, jiwa mereka semakin naik. Lalu setelah itu, kalau mereka sudah punya religi yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga menjadi filosofis. Kata-kata mereka itu penuh filsafat. Mengajar anak itu penuh filsafat. Karena mereka filosofis, maka tentulah taraf hidup mereka mendapatkan berkah dari agama. Jadi kalau kita sudah nilai religius kita tinggi, maka kita itu pastilah akan menjadi orang yang beragama. Kita di Indonesia ini beragama atau religius? Mana yang kalian pilih? Kita ini beragama atau religius? Masyarakat beragama ke Indonesia atau masyarakat religius? Mana yang paling apa menurut kalian? Beragama atau religius? Beragama, Pak. Ya, kita masih beragama. Tidak religius. Di mana-mana rumah ibadah banyak. Sampai di pom bensin pun ada rumah ibadah. Saking beragamanya kan. Saking beragamanya. Tapi tidak religius. Itu persoalannya. Kalau di Amerika, kalau ada orang menjadi calon presiden, persyaratan pertama itu harus religius, bukan beragama, bukan soal beragama. Harus religius. Kita di Indonesia, persyarat utama itu harus apa? Beragama. Persoalan dia korupsi 2 tahun yang lalu, pencuri 2 tahun yang lalu, selingkuh 2 tahun yang lalu, nggak peduli kita. Dipilih lagi, perampok pun dipilih lagi bupati, gubernur. Kalau di Amerika, sekali cacat, tidak religius, sorry, tidak bisa jadi pemimpin. Kalaupun dia mengaku aku ini agama Protestan, aku Baptis, aku GBI, aku Pentakosta, tidak bisa. Kalau dia punya track record melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tidak bisa. Kita sudah dipenjara 2 tahun pun bisa melamar jadi bupati. Karena apa? Kita beragama, tidak religius. Itu. Dan itu berlaku di gereja loh. Sudah benar-benar di setiap jemaat dia bermasalah, setiap dia melayani jemaat hancur, mencalon itu Paulus itu. Mencalon pula preses. Mencalon ketua menteri. Sudah jelas-jelas bersoal di jemaat. Ini kita karena harus beragama Kristen tapi tidak pengikut Yesus. Gak tahu kalian ini semua pengikut Yesus apa enggak ini? Walau sudah masih sotolegu belum tentu pengikut Yesus loh. Tadi kata kuncinya aja, membaca Alkitab enggak setiap hari. Siapa yang baca setiap hari renungan? Jujur aja, angkat tangan. Siapa yang baca? Gak ada yang angkat tangan kan? Hanya 1 orang. 1 orang yang angkat tangan. Wow, keren kali kan? Mengaku murid Kristus, mahasiswa STT lagi, tapi tak mau baca Alkitab. Aneh ini, aneh. Cocok kalian berarti mahasiswa kehutanan, bukan mahasiswa ketuhanan. Mahasiswa kehutanan kalian, cocok tinggal di hutan. Ini membuktikan. Bagaimana mungkin jemaat maju kalau seperti kalian karakter pendetanya nantinya? Tak pernah baca firman. Mau bawa kemana nih jemaat itu? Kalian aja belum kelar surgamu. Mau mengurus jemaat masuk surga. Boro-boro. Kau aja pun tak pernah penghuni surga. Label aja kau agama Kristen kan. Religiusitasmu tidak ada. Bagaimana mau bawa agama orang lain ke Tuhan?
Boro-boro mau bawa orang lain ke Tuhan. Kamu aja belum sampai ke Tuhan. Iya kan? Kamu aja belum pengikut Kristus yang benar. Ini fungsinya belajar filsafat, bro. Cara pandang. Jadi bukan asal belajar filsafat kita ini. Tapi bagaimana kamu nanti sebagai pendeta di jemaat benar-benar menghidupi apa yang kau ajarkan. Mengikuti apa yang kau imani. Kalau kau beriman kepada Yesus tapi tidak mengikuti Yesus, itu bohong, bro. Percuma lu pendeta nanti, percuma. Berhenti aja sekarang. Kalau kau tidak mau ikut Yesus. Karena percuma. Gak ada guna. Orang filsafat Cina itu sejak kecil mereka sudah mengikuti teladan Konghucu. Makanya mereka sukses. Kalau mau sukses, ikuti teladan Yesus. Maka akan berhasil. Kalau enggak mungkin, bro. Jangan haraplah. Itu bedanya filsafat Cina. Memang filsafat Cina tidak ditemukan aspek epistemologi. Nanti kalau kau belajar filsafat Cina tidak akan menemukan aspek epistemologi. Mereka tidak akan pernah bertanya apakah meja ini ada, apakah meja ini halusinasi, apakah minuman ini ada atau halusinasi. Mereka tidak pernah pusing dengan epistemologi. Tetapi soal ontologi mereka selalu nomor satu, Pak. Itu Cina. Lalu kalau kita membahas filsafat Cina, nanti kita akan menemukan ada banyak memang mazhab aliran Cina. Yang terkenal itu ada mazhab yin yang gitu ya, yin yang. Ini merupakan mazhab para penganut kosmologisme. Filsafat yin yang ini begini. Kalau kalian mau tahu lebih dalam, nanti bolehlah kalian cari yin yang. Yin itu dingin. Lalu yang itu panas. Mereka yakini bahwa yin itu adalah roh jahat. Yang itu adalah roh Tuhan. Jadi kalau datang yang, maka yin itu akan pergi. Jangan terbalik. Kalau datang yin, maka yang pergi tidak. Kalau datang yang panas, yang dingin itu pergi. Artinya apa? Kalau datang terang, yang gelap itu akan pergi. Tidak pernah ketika datang gelap, yang terang pergi. Enggak pernah itu. Jadi kalau datang terang, entah kecil sedikit pun, gelap itu akan pergi. Itu artinya. Jadi kalau datang Kristus ke hatimu, maka kejahatanmu akan pergi. Lalu mengapa Anda sekarang masih jahat? Berarti ketiadaan Kristus di hatimu, ketiadaan Kristus di pikiranmu, ketiadaan Kristus di perkataanmu. Itu saja, bro. Jadi gelap itu ialah ketiadaan terang. Jahat itu adalah ketiadaan Kristus di hatimu. Jadi kalau kalian sering melawan orang tua, berarti ketiadaan Kristus di hatimu. Berarti engkau memelihara yin di hatimu. Kegelapan. Tapi kalau kau sudah rendah hati, sudah mau sabar, sudah mau diperintah, melakukan kehendak Tuhan melalui perintah orang tua, maka engkau sedang berada dalam kebenaran yang ada dalam hatimu. Roh Tuhan ada padamu. Kristus kan berkata begitu kan, roh Tuhan ada padaku. Kalian roh apa yang ada? Kalau di gereja seperti malaikat kan? Ya Tuhan. Wow. Pulang dari gereja, roh kudisan kan? Dari Senin sampai Sabtu, roh kudis yang menguasai. Gatal lah. Epok lah, hecor lah kan. Buat huru hara lah. Iya kan? Tapi kalau roh kudus ada dari
Senin sampai Minggu, Minggu Senin sampai kapanpun ada Roh Kudus di hatimu, maka engkau sudah beres dengan surgamu, bro. Sis. Kan? Tapi kalau hanya sebentar-sebentar ada sinar, kemudian gelap lagi, sinar gelap lagi. Sebentar bersinar, hanya hari Minggu bersinar, nyala lilinnya, lalu bersinar hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu, redup lilinnya, enggak hidup lilinnya, tidak bersinar lilinnya, mati ditelan kegelapan, kan? Ya, itu namanya Kristen kapal selam. Itu filsafat Cina, filsafat Yin dan Yang. Dan masih ada lagi nanti filsafat Jucia, ada filsafat Mocia, ada filsafat Pacia, ada filsafat Tao Xia, atau disingkat dengan macam Tao. Bahasan banyak itu filsafat Cina yang tidak akan mungkin bahas semua itu ya. Lalu sekarang kita masuk pada filsafat India. Tapi sebelum masuk filsafat India ada pertanyaan. Ada yang bertanya, silakan. Ini Pak, sedikit hanya mau memastikan Pak, saya pernah membaca di sebuah buku, tapi lupa di mana entah di buku itu Pak, tentang yin dan yang itu agak beda pengertiannya Pak. Yin dan yang itu disimbolkan dengan sebuah lingkaran yang dibelah dua dengan lengkung, yang dimana putih dan hitam bersatu padu, menyatukan kesatuan begitu Pak. Ya. Seperti itu yang pernah saya dapat, bukan satu mengusir dan satu masuk gitu. Apakah ada perbedaannya itu? Nah, yin dan yang itu, kalau mereka nanti dalam rangka memahami yin dan yang itu lebih dalam, maka nanti pengajaran-pengajaran mereka itu kan selalu kepada yin dan yang. Membangun rumah pun nanti ada feng shui kan. Feng shui soal mata angin, itu kan soal yin dan yang. Kalau misalnya membangun rumah, lihat nanti rumah orang Cina itu, tidak pernah rumah lalu di sini gerbangnya, di sini pintu utama, nggak pernah itu. Orang Cina selalu di sini pintu gerbang, di sini pintu utama, lalu masuk ke dalam, baru belok, baru masuk ke dalam lagi. Itu pemikiran orang Cina. Itu soal yin dan yang, feng shui. Kalau di rumah feng shui, tapi dari pemikiran yin dan yang. Mengapa? Kalau mereka masuk ke rumah, harus ada duduk di tengah, ada yang tersimpan. Berarti kan apa yang mereka cari tersimpan. Lalu masuk ke ruang tengah, masuk ke dapur itu agak meningkat sedikit. Itu menikmati hidup. Itu antara panas dan dingin itu. Yang itu kan Tuhan, yin itu kan yang jahat. Kalau rumah mereka itu, kalau kita ke rumah Batak, coba lihat rumah Batak, dari depan sampai ke belakang itu kan lurus. Pintu utama, pintu dapur, pintu lurus ini. Maka nggak ada yang tinggal. Habis semua, lewat, nggak ada yang tinggal. Kalau orang Cina bersifat berpikir, berfilsafat, itu harus ada yang tinggal. Itulah yang. Jadi kesatuan yin dan yang itu mereka perhitungkan. Jadi jangan banyak yang tinggal yang yin, tapi yang banyak tinggal ialah yang. Itu roh Tuhan ya, kehidupan yang baik. Itu. Jadi ini kesatuan yang tidak pernah menyatu, ya nggak bisa. Karena ini dua masa kutub yang saling berseberangan. Nah itu kesatuan jiwa mereka. Itu filsafat yin dan yang itu nanti silakan nanti pelajari lebih dalam. Ya, mereka selalu begitu. Apalagi kalau kita mau belajar lebih dalam tentang filsafat yin dan yang ini bagus sekali. Nanti apalagi soal di rumah itu tadi teori feng shui. Bagaimana misalnya kalau kalian seorang bendaharawan, cara duduk bendaharawan itu mereka atur. Bagi orang Cina bendahara itu jangan nanti duduknya, misalnya ini ruangan bendahara di depan pintu, nggak boleh itu. Ada aturan dalam aturan yin dan yang atau feng shui orang Cina. Jadi bendahara itu selalu di pojok. Nah itu kepala pun kursinya nggak boleh langsung menghadap, buka pintu langsung ketemu bos, nggak boleh. Itu diatur. Itu teori-teori apa mereka.
maka nanti mereka itu punya filosofi-filosofi dimanapun. Diatur itu. Filosofi berbisnis, filosofi mendirikan rumah, filosofi bermasyarakat, filosofi dalam kehidupan sehari-hari ada. Kita punya banyak filosofi, nanti akan kita lihat nanti filosofi orang Batak. Tapi kita tidak kembangkan, itu persoalannya. Tidak kita tanamkan sedari kecil kepada anak-anak. Kalau mereka, iyalah bahasa itu wajib dibaca, dipelajari. Kita lihatlah orang-orang Batak. Siapa yang mau belajar bahasa Batak di perkotaan? Gak ada lagi. Nanti punah ini bahasa Batak ini. Gak ada yang mau belajar bahasa Batak lagi. Kalau saya masih mau, terus saya paksa belajar bahasa Batak di rumah. Saya komunikasi bahasa Batak. Supaya jangan hilang. Supaya jangan dijual orang Batak mereka nanti di perantauan. Beta tasea tahun katanya kan. Padahal dia Batak kan. Orang Batak yang menjerak dia kan. Tapi kalau dia mengerti. Sekarang orang Cina itu kan menjual kita kan. Berapa ini kok katanya? Kata istrinya kan. Sedia dong kan. Berapa ini? Ya, jual aja lah sama orang Indonesia itu harganya naik. Nggak tahu kita kan. Tapi karena dia berbahasa Cina nggak ngerti kita. Jadi gitu. Jadi berbahagialah kalian punya pandai berbahasa banyak. Minimalkan bahasa Karo. Dapat kalian bahasa Indonesia. Apalagi kalian bisa nanti bahasa Toba, bahasa Simalungun, bahasa Nias, bahasa Angkola, bahasa Dairi. Udah 7 bahasa ini. Keren kan? Tambah satu lagi bahasa Inggris. 8 bahasa kalian kuasai. Udah hebat itu loh. Ini, marga apa kau? Marga Siregar. Tahu bahasa Batak? Enggak. Waduh, kurang ajar itu kan. Tapi bahasa Inggris dia pelajari, kursus lagi. Iya kan? Bangga dia. Where are you going to? Sir, katanya. Pandai dia berbahasa Inggris. Tapi di sukun bahasa Batak, mereka dong, enggak tahu aku katanya. Ya, itu namanya lupa diri. Marga Ciregar atau marga Harahap itu mungkin ya. Lupa diri namanya. Dia mencabut identitas dirinya. Jadi kalau kalian ini semua ini tidak tahu bahasa daerahnya, you lupa diri. Maka sekarang belajarlah bahasamu itu. Itulah bahasa ibumu. Bahasa ibumu. Yesus pun tidak pernah melupakan bahasa ibunya. Maka dia berbahasa Aram. Yesus berbahasa Aram. Itu bahasa ibunya. Kalian berbahasa apa kalian? Nggak tahu berbahasa apa sekarang kalian. Berbahasa nasional berarti kan, tidak berbahasa ibu kan. Berbahasa nasional kalian. Berarti nggak ada ibu pertiwi kalian. Berarti langsung nasional pertiwi kalian. Oke, itulah dulu filsafat Cina. Sekarang kita masuk kepada filsafat India. Apa itu filsafat India? Nah, mengapa perlu kita belajar filsafat India? Menurut Arifan tadi, ada beberapa faktor mengapa kita harus belajar filsafat India. Yang pertama, filsafat India itu banyak sekali memengaruhi kebudayaan Indonesia. Sejarah kebudayaan Indonesia tidak mungkin memperoleh bentuknya sekarang ini ya, tanpa pengaruh kebudayaan India. Itu menurut Arifan. Dan memang benar itu. Kebudayaan India itu sudah masuk ke Indonesia itu abad ke-7. Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Kristen masuk pada abad ke-15 atau 14. Berarti mereka sudah ratusan tahun tinggal di Indonesia, budaya India ini. 400 tahun di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu pengaruh India. Lalu setelah 400 tahun berikutnya baru datang Islam. Mulailah terjadi perubahan. Tapi budaya itu sudah ditanamkan oleh budaya India. Itu pengaruhnya. Kita lihat dalam tarian, nyanyian, seni lukis, pahat, dan sejenisnya. Itu semua pengaruh dari India. Tidak hanya pengaruh dalam India, dalam kerohanian nyanyian, dalam kerohanian pun seperti meditasi datang dari India.
Kalau kalian nanti jam-jam 5 pagi dibangunkan WA dipakai Zoom untuk berdoa, mari buka Alkitab, baca Alkitab, merenung, tutup mata, bakar lilin, itu kan meditasi dari India. Yoga itu dari India, Tai Chi itu dari Cina, itu kan meditasi, pengaruh-pengaruh India. Nah itu. Intinya pengaruh filsafat India ini dalam kekristenan atau dalam kerohanian selain meditasi ialah mencari ketenangan batin. Dan sekarang orang-orang barat menyukai ini, meditasi ini. Nah, pengaruh filsafat India itu juga sama seperti filsafat barat, mereka punya cara kerja akal nalar, pengertian manusia, logika, etika, dan teori metafisis. Tetapi bedanya ada. Kalau di barat itu lebih menekankan pada informasi, filosofinya mereka, tapi kalau India, filosofi India itu menekankan pada transformasi. Kodrat manusia berubah. Nanti dalam ilmu filsafat India kan manusia ini kan mengalami perubahan. Kalau dia baik bisa nanti di kehidupan berikutnya berubah jadi malaikat. Berubah jadi malaikat sampai nanti langit ketujuh. Tapi kalau misalnya hidupku saat ini jahat, tidak baik, maka saya bisa berubah menjadi kuda atau monyet atau babi. Itu berubah. Itu namanya mereka mengalami transformasi. Itu kan ajaran agama mereka. Jadi penekanan mereka bukan lagi pada informasi seperti Eropa, tapi penekanannya pada transformasi diri, ya, dan sebagainya. Ini yang India, filsafat India berikan kepada kita. Nah, di India banyak sekali filsafat macam-macamnya. Ada yang filsafat tentang sukses, tentang kenikmatan, lalu kemudian tentang kewajiban, keabadian, dan filsafat agama Buddhis. Nah itu. Lalu ajaran mereka yang terkenal ada 4 ajaran, yaitu pengakuan adanya zat mutlak, di mana setiap manusia ini adalah merupakan zat mutlak, atau ciptaan Tuhan itu adalah ciptaan zat mutlak, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, itu zat mutlak. Makanya mereka ada punya kasta, ya, itu mutlak. Kalau dia kasta Brahmana tidak akan mungkin berubah jadi ksatria, sudra, dan sebagainya, itu mutlak. Kalau apa dia dicipta, itulah dia. Baru ada ajaran tentang jiwa yang disebut dengan Atman atau Purusa. Nah, kemudian ajaran tentang karma. Jadi mereka punya ajaran karma. Apa yang ditabur akan dituai. Kalau menabur angin akan menuai badai. Menabur padi akan menuai padi. Menabur jagung menuai jagung. Nah, itu. Di Kristen memang tidak ada karma, tapi kita juga diajarkan begini. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah seperti itu kepada orang lain. Itu ada ajaran seperti itu, diajarkan Yesus. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, maka kita lebih dulu perbuat sama orang lain. Supaya apa? Supaya mereka berbuat seperti itu kepada kita. Nah itu. Misalnya nanti kalau kalian di lapangan, jadi pendeta ini, kita ibaratkan jadi pendeta. Kalau kalian panggil jemaat atau penatua kalian itu dengan cara, hei si tua, sini kau, bertua sini, ayo, hei. Maka mereka pun akan memanggil kau seperti itu. Hei pendeta, sini kau pendeta, hei. Karena kamu sudah manggil mereka dengan cara seperti itu. Tapi kalau kamu manggil mereka dengan cara hormat, kesini amang sintua, amang jemaat, bujur, ras bapak, ibu, bulang, nah, hormat kita, maka mereka pun akan menghormati kita, memanggil kita pun seperti itu. Nah itu, jadi apa yang ingin orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah seperti itu. Nah itu ajaran India, ada ajaran karma. Kita tidak karma, tapi kita diajarkan seperti itu. Baru ajaran tentang pelepasan atau pembebasan. Minggu depan kita akan belajar lagi filsafat India, yang disampaikan teman-teman. Di situ akan kita banyak lagi nanti berdiskusi. Ini apa yang dituliskan Arifan ini hanyalah pembuka, pemantik untuk melihat perkembangan filsafat di belahan dunia timur. Sekarang kita masuk pada filsafat Jawa. Apa itu filsafat Jawa? Menurut Arifan, mengapa kita butuh mempelajari filsafat Jawa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, karena jumlah orang Jawa itu banyak
dibanding dengan suku lain. Dari Sabang sampai Merauke itu kan orang Jawa ada. Karena mungkin dulu transmigrasi, program transmigrasi yang dibuat oleh Soeharto kan, yang membuat Indonesia Jawanisasi kan, dari Jawa migrasi ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi, ke Sumatera, ini semua disebar Jawa ini. Sehingga mereka banyak di Indonesia, di mana-mana. Di perkebunan pasti banyak orang Jawa. Perkebunan. Nah, jadi ini makanya filsafat Jawa ini banyak yang mengaruhi orang Indonesia. Jadi kalau kita pun nanti jumpa sama orang, kalau kalian nanti pernah jumpa misalnya di pasar, mau menanya, bukan kalian tanya laik mau ke di mana jalan ini, bukan laik, kalian pakai apa? Mas. Padahal tinggal di Medan. Mas mau tanya Mas, padahal dia orang Batak, kau pun orang Batak, tapi kau panggil dia Mas. Iya kan? Itu berarti kan sudah terpola bagi kita bahwa memanggil orang itu Mas. Padahal kita di Medan harusnya laik atau itu. Kalau kalian misalnya beli sesuatu, kalian panggil itu berapa sayurnya? Enggak, Mbak berapa sayurnya? Iya kan? Padahal belanja di Kampung Lalang atau di apa? Di apa ini? Di Sambu. Kalian panggil Mbak, padahal nomor rumahnya atau itu. Atau bulang gitu. Itu kalian panggil Mbak. Itu karena memang orang Jawa udah banyak di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua karena orang Jawa itu punya filsafat. Memiliki seorang cendekia yang dipakai menjadi slogan pendidikan Indonesia melalui Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Tut Uri Handayani. Ini slogan Ki Hajar Dewantara itu. Menteri Pendidikan pertama kan. Jadi ini slogan Jawa yang dijadikan menjadi slogan pendidikan Nusantara. Lalu kemudian ada disebut dengan secara tidak tertulis, secara politis ya dulu, bahwa presiden itu harus beragama Islam dan bersuku Jawa. Memang masih sedikit orang di luar Jawa yang memimpin negara ini, hanya Habibie kan. Itu pun kan bukan karena terpilih apa, itu karena menggantikan Soeharto ini. Tapi semua Jawa, mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, Yudhoyono, Widodo. Bahkan dulu waktu kecil kita diberikan kalau presiden Indonesia itu harus akhiran namanya OO gitu kan. Soeharto, Soekarno, Soeharto, kemudian Yudhoyono, Joko Widodo kan OO. Hanya Habibie, baru Abdurrahman Wahid sama Soekarno, Megawati, Soekarno Putri yang tidak ada O-nya. Nah, itu dulu. Sama seperti di Amerika misalnya, di sana pun ada peraturan yang tidak tertulis untuk menjadi presiden itu Anglo-Saxon, White, Protestan. Anglo-Saxon itu artinya suku Amerika, baru White putih, baru Protestan. Tapi ternyata pernah di situ kan Afrika, Anglo-Afrika. Jadi bukan White, tapi Black. Tapi dia yang Protestan, Baptis. Itu Barack Obama kan 2 periode dia memimpin Amerika. Melawan ya peraturan yang tak tertulis tadi. Nah, itu kita pun sudah ada presiden kita bukan dari Jawa, itu Habibie. Nah, suku Jawa itu pada masa lalunya mewarnai perjalanan Nusantara melalui Sriwijaya dan Majapahit yang punya bangunan sistem filsafat tersendiri. Nah, jika Yunani filsafatnya seni kearifan, kebijaksanaan, maka Jawa itu filsafatnya sebagai jalan mengundi kesempurnaan. Jadi kalau orang filsafat Yunani itu mencari kearifan, kebijaksanaan, kalau filsafat Jawa itu mencari kesempurnaan, mengundi kesempurnaan. Jadi orang Jawa itu melakukan refleksi kefilsafatan untuk meraih posisi. Nah, kemudian filsafat orang Jawa itu adalah untuk mengetahui sangkan paraning dumadi, yaitu asal mula dan akhir kehidupan. Itu yang mereka cari dalam filsafat Jawa, asal mula dan akhir kehidupan. Bahkan dalam kitab klasik mereka, kerap kali mereka secara sistematis berpikir mengenai
arah orientasi kehidupan mereka yang manunggaling kaulo Gusti. Jadi ini arah kehidupan mereka, manunggaling arah kaulo Gusti. Artinya suasana tentram lahir dan batin. Di orang Jawa itu terkenal dengan tenang ya, tenang. Musik-musiknya kan syahdu. Kalau kita geraknya kan, nah, itu kalau mereka nggak ada seperti itu. Nah, baru mereka kan tentram kalau ada acara adat atau acara-acara ritus itu kan tenang. Kalau kita coba lihat dulu acara pesta, satu mic di peranak, satu mic di berburu, pakai mic, udah nami, semua ribut kan. Kalau orang Jawa heran milik kita beradat. Apa mana Pak yang mau didengar? Itu ribut, itu pakai mic, itu pakai mana kalian dengar katanya? Heran mereka lihat kita. Heran. Padahal mereka kalau pakai adat kan mendengar satu orang kan, satu orang ngomong gitu kan, tunduk semua. Kita di sana pakai mic, di sini pakai mic. Wah, ribut semua. Makanya kuping kita hanya dengar satu. Di mana kita berada di posisi mana? Para boru dengar boru, para anak dengar para anak kan gitu. Ributnya nggak mahal, biarkan aja itu kuping gede. Nah ini beda dengan kita. Mereka tenang, kita yang nggak bisa tenang. Itu filsafat kita kan, filsafat mereka itu menunggalin kaulo Gusti. Nah buku-buku mereka itu adalah dituangkan dalam buku-buku misalnya Negara Kertagama, Ulang Re, Widatama, dan Sabda Jati. Dan tokoh-tokoh filosof mereka itu ada Empu Kanwa, Empu Tantular, kemudian ada Yasadipura 1, Pakubuwono 4, Rangga Warsito, kemudian Mangkunegara 4. Ini contoh-contoh filosof mereka. Nah sampai di sini, sampai sebelum ke Batak ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi saya kurang mengerti Pak tentang filsafat ini Pak. Di mana tadi antara perbandingan itu Pak. Di mana filsafat Cina tadi dengan filsafat Jawa dan juga India yang selalu membandingkan orang Batak gitu Pak. Dimana kan Pak, seperti yang kita ketahui, jika di dalam Batak itu ada ciri khas tertentu Pak. Seperti di pesta tadi Pak, yang sudah Bapak terangkan, jika mungkin kalau di pesta kita tidak membuat gondang ataupun musiknya agak tidak semangat begitu Pak, maka saya rasa ciri khas dari Batak itu sendiri hilang Pak. Bahkan juga jika kita memandang orang Batak atau orang Jawa atau orang Cina, mereka yang membawakan sifat-sifat halus kayak gitu Pak, kita condong lebih menurut mereka. Tapi mereka juga ingin meniru kita Pak. Semisal orang Jawa pernah berkata bahwa kalian orang Batak itu sor kami lihat karena tegas, jadi suka kami katanya Pak. Jadi kan itu adalah udah dibawa sejak dahulu begitu Pak. Udah diturunkan secara turun-temurun bahwasanya orang Batak itu harus seperti ini, bahkan begitu Pak. Bahkan orang Jawa itu harus seperti ini. Jadi jika kita memandang bagaimana sebenarnya bahwasanya selalu ada kelebihan dan kelemahan di antara kedua belah pihak tersebut. Terima kasih Pak. Ya, maka saya katakan filsafat timur itu ialah bicara soal cara pandang. Jadi kita tidak bisa mengubah cara pandang setiap suku, baik di belahan dunia timur ini. Bagaimana orang Cina melihat mereka dari cara pandang mereka, orang Hindu melihat dari cara pandang mereka, orang Indonesia termasuk Batak, Jawa, nanti Bugis atau Madura melihat cara pandang mereka. Jadi tidak bisa kita rubah. Dan itulah kita, itulah mereka, itulah kita. Jadi kalau mereka suka ketegasan kita, ya itulah kita. Kita pasti suka kelembutan mereka kan.
Jadi emang ya berbeda kita dicipta, berbeda karakter, berbeda budaya. Nah itu saling mengisi. Kalau misalnya orang Jawa diinjak kakinya, dia katakan, Mas, kaki saya masih dipakai gitu kan, sopan dia, walaupun dia sudah kesakitan. Kalau orang Batak injak kakinya, gitu kan, langsung kena dulu satu bogem. Persoalan belakangan, masa dong do matamu, nggak ada mata kau. Itu kan cara pandang, cara mengatasi masalah itu. Nah, makanya orang Jawa itu cocok jadi pemimpin. Kita nggak cocok. Karena orang Jawa itu diteriaki apapun dia katakan inji mas, inji, matur nuwun, inji. Dihina pun dia tenang dia. Coba orang Batak dihina. Wah, nggak lebih cepat, mau cepat dia turun dari mejanya itu mau melempar atau melawan yang memaki-maki dia. Cocoknya kita memang menjadi eksekutor. Jadi bukan pemimpin, eksekutor. Jadi kalau disuruh untuk mengeksekusi segala sesuatu keputusan, wah cocok orang Batak lah. Apa? Ini sudah berdasarkan aturan peraturan, lakukan. Nah itu orang Batak itu, cocok orang Batak. Itu pengacara, itu berdebat kan. Pengacara itu cocok. Jadi kalau jadi pemimpin untuk mengayomi memang sulit. Kecuali kita sudah bayon ya, bayon itu melintasi, kita mampu seperti orang Jawa, kendati pun kita orang Batak. Boleh. Ya, boleh itu. Jadi dia overcoming ya, dia pergi melampaui dirinya sehingga dia punya identitas, multi identity memang. Nah, saya misalnya udah 7 tahun tinggal di Jogja, pasti saya kan sudah memiliki multi identity. Saya sudah memiliki identitas Jawa. Walaupun saya orang Batak. Orang Batak yang lahir di Jogja, dia sudah multi identity. Dia orang Batak tapi sudah memiliki karakter Jawa. Nah itu. Di situ nanti terjadinya percampuran budaya itu. Dan ya tidak bisa dipaksa itu. Ya, apalagi kalau sudah lahir di Batak, ya lahir di Batak, ya karakternya Batak, casingnya Batak, motherboardnya Batak. Ya dipaksa pun berubah nggak bisa itu. Ya nggak bisa lah. Memang udah begitu. Gitu ya Yunus ya. Oke, sekarang kita masuk filsafat Batak supaya nanti bisa menjawab filsafat pertanyaan si Yunus itu. Dalam filsafat Batak, Arifan itu melihat tulisannya TM Sihombing bahwa filsafat Batak itu dia lihat dalam 2 bentuk atau bagian. Yang bagian yang pertama, filsafat hidup orang Batak itu adalah bersumber dari adat istiadatnya. Jadi orang Batak itu bersumber dari adat istiadatnya. Jadi orang Batak itu filsafatnya ya di adat itu. Makanya orang Batak itu kalau beradat kan punya falsafah. Mau makan, habis makan pun tersongon hata ni pasa dehong nami bagut nomor hal to mana tubuh jirobean. Horas kami mengatkon nang soni hamu mengalian. Itu kan orang Batak habis makan pun berpantun-pantun. Mau meminang perempuan pun berpantun-pantun. Menyatakan sesuatu isi hati pun berpantun. Itu filsafat. Itu keenakan orang Batak. Banyak orang Batak itu banyak berfilsafat. Tapi ketika di adat saja, kalau di kenyataan sehari-hari, jumpa orang Batak nggak pernah berfilsafat. Misalnya, koras emang boru, tersongon hidup pas ada honok kutuang boru. Nggak pernah itu. Tapi kalau di adat dia punya upas-upasa. Tapi kalau bertemu langsung, ya nggak pernah berfilsafat kan? Enggak. Nah, jadi kita hanya di adat istiadat berfilsafat. Di kenyataan sehari-hari enggak dipakai filsafat itu persoalannya. Orang Jawa pakai terus, tak beradat pun dia melaksanakan adat pun dia tetap melakukan filsafatnya. Nah yang kedua, filsafat orang Batak itu tentang hata, raja perhata gitu kan. Nah kata dalam bahasa orang Batak ini kan dalam ajaran Batak kata itu adalah objek terakhir dalam ajaran filsafat Batak. Jadi raja perhata. Kalau orang Batak itu kalau tidak dikasih bicara itu bisa sakit hati loh. Maka ada jam berhata kan. Kalau diterima dia jam berjuhud, maka dia harus bicara. Itu filsafat orang Batak. Jadi kalau kalian tidak ada Batak, kalian terima daging, jangan pulang karena kalian harus bicara.
Jangan pulang. Itu biasanya. Jambar hata dengan jambar juhud itu erat sekali. Berani terima daging berarti berani berkata-kata. Nah, apalagi orang Batak ini misalnya sudah cara ini udah mau habis waktu. Ya karena waktu begini-begini, saya sudah pagadong katanya kan, berarti satu lah yang bicara. Ya, tak usah semua. Tapi habis dia bicara apa dia katakan? Kalau ada yang mau tambah silakan. Tambah semua akhirnya semua ngomong. Jadi tidak ada artinya saya sudah pagadong. Semuanya akhirnya bicara. Karena apa? Jambar hata tadi. Itu orang Batak. Memang kita cocok pengacara lah. Nah, falsafah hidup orang Batak itu meliputi etika bertamu, mencari jodoh, hubungan berfamili, memberi marga, bahkan meratap. Itu bukan mengandung arti hamil, ya, meratap, menangis kalau orang meninggal. Ya, itu hari pandai. Ya. Itu orang Batak itu bisa mengandung, meratap gitu ya. Meratap. Nah, filsafat bertamu. Ada para maksuh balunun kan pertatarik so haitopan persakaran so mahiang kan. Jadi tungku kita tidak pernah berhenti berasap mengepung karena memasak, lalu tikar kita tidak pernah tergulung karena setiap hari ada tamu, dan telangan kita itu tidak pernah kering karena setiap hari memotong daging atau ikan untuk dimasak. Itu falsafah bertamu orang Batak. Makanya kalau berjumpa orang Batak pertanyaan pertama apa? Nama ngako kan? Udah makan kau? Udah makan? Belum, ayo makan. Cari saksang atau cari BPK di mana. Pokoknya makan dulu. Karena orang Batak tidak mau ngomong kalau tidak makan. Perutnya harus aman dulu baru ngomong. Kalau tidak aman perut benua Tonga, kampung tengah ini, nggak mau dia ngomong. Lemah dia. Udah makan aku tulangnya, minum kita. Udah minum kau? Belum, ayo cari minum. Minum kopi, minum tuak. Nah itu, cari itu. Itulah orang Batak. Selalu bertamunya tinggi. Lalu bertanya, marga apa kau? Marga ini. Wah, dicari-cari ya semua hubungannya. Marga Siregar, marga Pasaribu, Sigalinggi, Ngaritonang, semua dikegang. Namburuk kutulak popuk sampai dapat akar pertemuannya. Kalau nggak dapat lagi pertemuannya, sama-sama pajupang di Kristus kita, sama-sama murid Kristus kita katanya. Terakhirlah itu. Kalau sudah ada pertemuannya, nggak sampai ke Kristus nanti. Tapi kalau nggak ada lagi, baru gereja mana kau katanya kan, sama-sama di Kristus lah bertemu kan. Nah, itu artinya dia punya etika untuk punya famili, punya hubungan, relasi. Itu falsafah orang Batak. Dan itu sekarang tidak diturunkan kepada anak-anak. Tidak diturunkan kepada anak-anak. Kalau jumpa sama tulangmu, salam tulangmu ya, itu namburumu, itu opungmu. Enggak pernah lagi. Kalau jumpa bawa anak-anak, berjumpa sama tulangnya, ya, bertulang. Yang dia lihat handphonenya, bukan lagi muka tulangnya atau muka opungnya, handphonenya yang dia lihat. Karena di sini ada game yang sedang jalan. Ya. Itu etikanya hilang. Nah ini, jadi tidak seperti orang Cina tadi kuat menerapkan Konghucunya itu, filosofi Konghucu ini. Kita filosofi orang Batak. Ada orang tua sekarang yang mengajarkan kepada anak-anaknya filosofi orang Batak, upas Batak. Enggak ada ya, enggak ada. Karena apa? Itu kita tinggalkan. Ini yang saya bilang tadi bahwa kita orang Batak ini perlu menurunkan filsafat itu. Nah ini ya, kalau orang Batak itu baru harus dibilang filsafat hata ini memegang peranan besar dalam adat istiadat Batak. Maka ada Raja Parhata. Cuma dalam falsafah Batak ini, yang falsafah hata itu harus ada nyarit lili, membain pababa, jolo nililak bibir, asal hidup hata. Artinya kalau kita pun berbicara itu harus hati-hatilah. Jilat dulu bibir sebelum berbicara. Maksudnya pikir dulu, matang-matang baru bicara. Gitu ya. Dan terakhir ini adalah filsafat Madura. Filsafat Madura ini dikenal dengan filsafatnya dengan tradisi carok. Gitu ya. Carok. Apa tradisi carok? Ada dua tradisi carok yang mereka praktekkan dalam kehidupan mereka dengan konsisten. Ya. Orang ini selalu konsisten, orang Madura ini mempraktikkan kehidupan carok. Apa itu yang dua itu? Yang pertama ungkapan mereka ialah bupa babu guru rato. Nah, bupa babu guru rato. Artinya apa? Ada 4 golongan yang harus mereka hormati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ayah, ibu, guru, dan raja.
Maka bagi orang Madura yang paling dihormati itulah ayah, ibu, guru, dan raja. Jadi karena itu jangan sesekali menghina ibu mereka, ayah mereka, guru mereka, raja mereka. Karena itulah yang paling dihormati di dunia ini. Nah, itu yang mereka hidupi secara konsisten. Jadi siapapun yang menghina itu, mereka nyawa pun mau. Ya. Maka yang kedua, falsafah hidup mereka ialah pote mata ban pote tolang, ango pote ya tolang. Pote mata ban pote tolang, ango pote ya tolang. Artinya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Jadi ini artinya ketika mereka dihina harga diri mereka, mereka tidak mau. Lebih baik mati. Itu. Makanya mereka punya celurit kan. Celuritnya kan bengkok gini. Mereka biasanya main belakang. Gorok gitu dari belakang. Itu. Supaya kelihatan tulangnya itu putih kan. Udah mati gitu. Itu. Jadi orang Madura ini memang orangnya serius. Itulah filsafat mereka. Jadi orangnya serius, jangan dihina. Harus kita hormat. Menghormati mereka, menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, menghormati rajanya. Jangan sesekali menghina orang Madura. Walaupun mereka seringkan menjadi tukang besi ya, mencari besi ya, jangan hina mereka. Karena itu adalah kehidupan mereka. Nah itu sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada kira-kira pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Iya. Dari tadi pembicaraan kita, Pak, seolah-olah kalau di Indonesia itu terlebih filsafat Jawa, filsafat Batak, dan filsafat Madura untuk belakangan ini atau masa kini itu sudah mulai kendor. Ada timbul sebuah pemikiran yang begini, Pak. Nah, kenapa di Cina dan filsafat India itu masih tetap bertahan? Saya jadi berpikir ke pendapat yang Bapak katakan tadi tentang agama dan religion. Saya jadi berpikir begini, Pak. Kalau filsafat Cina dan filsafat India yang memang dari awalnya itu sudah memulai dengan agama mereka sendiri, yaitu filsafat Cina yang sudah dibarengi dengan Konghucu atau Confucius, dan filsafat India yang sudah dibarengi dengan Buddha atau filsafat Weda tadi, Pak. Tapi di Indonesia, filsafat Jawa, filsafat Batak, dan filsafat Madura itu sudah mulai digiring dan sudah mulai digantikan oleh agama. Jadi saya berpikir, apakah memang agama lah yang membuat perubahan-perubahan itu dari filsafat-filsafat yang dulu tidak dipergunakan lagi di masa sekarang? Saya berbicara ini di ranah agama yang tidak religius ya, Pak. Saya di sini kita menggunakan agama yang tanpa religius itu. Begitu, Pak. Oke. Jadi memang ada kita yang kehilangan akar kita. Mengapa saya katakan akar kita kehilangan? Orang Jawa itu masih belum kehilangan akarnya itu. Kalau kita Batak itu memang kehilangan. Orang Jawa, kalaupun dia agama Islam ataupun dia agama Kristen, mereka tetap kejawen. Mereka tetap melakukan ritus-ritus kejawen. Itu kalau kalian pergi ke Jawa, ke Jogja khususnya, ritus-ritus kejawen itu masih mereka hidupi. Walau mereka sudah punya agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, ritus-ritus kejawen itu masih mengakar di hidup mereka. Maka filsafat Jawa itu hidup. Kita, orang Batak, kalau kita sudah menjadi agama Islam atau sudah menjadi agama Kristen, tidak ada lagi orang yang mempraktikkan agama permalin. Kita terputus dengan mereka. Lalu kita anggap mereka itu adalah animis. Lalu kita tidak menganggap diri kita lahir dari agama itu, dari formalin itu atau pemena itu. Kita merasa the others, orang lain daripada mereka. Padahal dulu kita dari sana. Sehingga budaya-budaya lokal yang memelihara filsafat budaya Batak itu hilang, tergerus oleh agama impor tadi. Agama Kristen mengkafirkan agama lokal, agama Islam juga mengkafirkan agama lokal. Sehingga akar kita
hilang. Gitu ya. Jadi kita kehilangan akar. Jadi banyak sekali yang kehilangan akar. Nah makanya sekarang dalam dunia posmo sekarang orang sudah menggali kearifan lokal kan. Ini sekarang berkembang menggali kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Itu tadi agama Pemena, agama Permalin. Kalau di Jogja itu apa namanya di Bandung Karawitan. Kalau di Jogja tadi apa tadi saya sebut tadi di Jogja kejawen itu mereka pelihara, kita enggak, kita pelihara sehingga terjadi pemutusannya, menurut saya pemutusan nilai-nilai filosofi Batak. Kita bukan lagi tertanam di rumah kita sendiri. Kita sudah tumbuh di atas dasar yang lain, gitu, agama ini. Sehingga kita mengatakan filsafat kita apakah filsafat Batak, belum tentu lagi. Kita sudah filsafat Kristen yang kita hidupi. Walaupun sedikit-sedikit bercampur. Maka saya katakan tadi, filsafat Batak itu kan dilaksanakan di adat saja. Kalau sudah selesai adat itu, kita kembali ke dunia sosial, nggak ada lagi upasa-upasa, nggak ada lagi. Dan upasa-upasa itu hanya berlaku ketika pelaksanaan adat. Jadi nak warga apa itu? Dia lekatnya dia untuk dia hatana dia dok makalanya. Itu kan di hata adat itu, di kata adat itu. Kalau berjumpa secara langsung seperti ini, datanglah kalian tamu ke rumah saya. Jadi saya bilang, dia lekatnya dia dulu untuk dia do hatana dia dok dok merajana ini. Pernah saya bilang sama kalian seperti itu? Kalau datang ke rumah saya, enggak kan? Paling saya katakan, ya horas, silakan duduk, silakan. Mau apa? Kan gitu langsung ke depan. Orang Batak kan tidak pernah bicara ke depan dalam adat. Wah, berapa bertele-tele lagi begini. Nah begitu ya. Jadi memang dia terjadi degradasi dari aslinya ya. Jadi kita tidak murni lagi Batak yang lahir dan hidup dalam filsafat Batak, enggak lagi. Kita ini sudah katakanlah belasteran Batak dengan agama kan. Oke, begitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Terima kasih. Ya, kalau tidak ada sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita bertemu minggu depan dengan kesehatan yang diberikan Tuhan. Dan silakan Komti memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Baik, sebelum menutup mata kuliah kita, untuk dengan doa oleh saudari kita yang selanjutnya. Silakan, siapa tadi berdoa? Saudari Pivanya. Silakan. Baiklah, sebelum kita menutup, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat dan kasih karunia yang masih melimpahi kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan mata kuliah Filsafat Timur. Kiranya Tuhan memberkati setiap ilmu yang kami peroleh dan juga yang diberikan oleh Bapak dosen kami. Kiranya Tuhan ilmu itu dapat berguna untuk bekal kami ke depannya. Tuhan Yesus, kami tidak lupa mendoakan Bapak dosen kami. Kiranya Tuhan memberikan Bapak dosen kami kesehatan, umur yang panjang, kekuatan juga kesabaran. Tuhan Yesus berkati juga setiap mahasiswa, pribadi lepas pribadi. Kami tidak lupa juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, berikan mereka kesehatan juga kekuatan. Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke ya, selamat malam, selamat sore ya, menjelang malam. Selamat istirahat. Sore yang jelang malam. Sore, Pak. Sore, Pak. Orang Pak. dua. Dua. Sore, Pak. Pak. Maaf, Pak. Wah,